Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini adalah pertemuan keempat. Kita akan membahas tentang batuan gunung api. Karena memang secara pembentukannya sendiri, kemarin sudah kita bahas bahwa batuan gunung api ini merupakan dalam satu sistem batuan beku sebenarnya, yang terbagi kemarin menjadi dua, yaitu batuan beku intrusif atau yang batuan beku plutonik atau batuan beku yang terbentuk di dalam, dan batuan beku ekstrusif, batuan beku yang terbentuk di luar. Nah, batuan vulkanik ini termasuk sebagai batuan beku ekstrusif gitu, di mana beberapa ahli mengklasifikasikan batuan beku ekstrusif ini tersendiri, yaitu sebagai batuan beku gunung api atau batuan beku vulkanik. Oke, ini sedikit kita review mengenai siklus pembentukan batuan, di mana satu batuan itu bisa terbentuk menjadi batuan yang lain. Kita tahu batuan itu terbagi menjadi tiga, yaitu batuan beku, kemudian batuan sedimen, dan yang terakhir adalah batuan metamorf. Kemudian dalam pembentukan atau siklus pembentukan batuan ini, kita tahu bahwa suatu batuan itu bisa terbentuk menjadi batuan yang lain. Nah, ini kemarin sudah kita pelajarin. Ini adalah magma keluar nanti dapat berubah menjadi dua, yaitu batuan beku plutonik sama batuan beku vulkanik gitu. Terus kemudian yang di bagian luar atau di kerak permukaan bumi ini mengalami proses pelapukan, kemudian tererosi dan tertransportasi dan terdeposisi atau tersedimenkan atau terendapkan di suatu tempat dalam suatu cekungan, nanti akan membentuk sebagai batuan sedimen. Kemudian karena proses penimbunan atau burial, di mana batuan sedimen itu tertutup oleh lapisan batuan sedimen di atasnya, kemudian batuan sedimen ini akan semakin lama semakin terpendam, sehingga dia semakin dalam, dan ketika dalam dia akan mengalami proses melting, di mana di sini suhu sama tekanannya sangat tinggi dan dia akan berubah lagi menjadi magma gitu. Kemudian ini adalah gunung api, fenomena alam di mana letusan gunung api yaitu semburan awan panas dan bahan piroklastik, keluarnya gas, muntahan lahar, lelehan, sama lava. Kemudian fenomena alam selain tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu pembentukan gunung api bawah laut. Ini sedikit saya singgung pada pertemuan lalu, yaitu terbentuknya gunung api bawah laut, di mana salah satu contohnya adalah pegunungan atau terbentuknya pulau-pulau di gugusan kepulauan Hawaii. Kemudian kegiatan gunung api itu berkaitan dengan kegiatan magma di perut bumi, kemudian terbentuk di daerah tertentu, di mana geoantiklin atau geosinklin, kemudian daerah zona-zona penunjaman, dan daerah pemekaran dasar samudra, dan yang terakhir adalah hotspot. Kemudian ini adalah gunung api, definisinya yaitu gunung yang terbentuk berkaitan dengan kegiatan magma yang keluar dari permukaan bumi. Jadi gunung api, definisi dari gunung api itu ada dua kata kunci, yaitu yang pertama ada magma, tapi magma itu yang kedua harus keluar ke permukaan bumi. Karena kalau magma itu tidak keluar ke dalam permukaan bumi atau masih di dalam, itu nanti terbentuk batuan beku plutonik gitu. Ini adalah proses pembentukan gunung api. Yang pertama itu bisa terbentuk pada daerah Mid Ocean Ridge. Ini adalah punggungan samudra. Di sini terjadi gaya konvergen, di mana gaya yang saling menjauh, yang satu ke kiri dan yang satu ke kanan, sehingga magma di bawah itu bisa keluar. Nah, salah satu contohnya ini adalah di gugusan pegunungan Hawaii. Sedangkan hotspot atau mantle plume itu karena adanya suatu retakan yang mengakibatkan si magma itu dapat keluar gitu. Nah, ini makanya dinamakan sebagai hotspot. Dan hasilnya nanti adalah gunung api dalam laut. Kemudian yang namanya island arc itu adalah pulau yang terbentuk sebagai hasil dari ini adalah magma yang keluar ke dalam ke permukaan bumi.
Terus kemudian ini adalah jalur subduction. Contoh island art di Indonesia adalah Kepulauan Nias yang ada di daerah Sumatera. Kemudian di seluruh dunia gunung api itu kurang lebihnya adalah 600 buah. Sedangkan di Indonesia sendiri kita tahu Indonesia itu termasuk dalam jalur Ring of Fire gitu, dan terdiri dari 129 gunung api aktif, di mana pembagiannya itu yang pertama dari Sumatera, kemudian Jawa, kemudian Nusa Tenggara, kemudian Kepulauan Maluku, sampai dengan Sulawesi Utara. Kemudian kegiatan magma di dalam perut bumi itu meliputi dua. Yang pertama adalah penerobosan ke arah permukaan, dan hasilnya nanti adalah ini, ada plutonik sama vulkanisme, di mana ini kalau dalam pembelajaran dalam batuan beku kita namakan sebagai batuan beku plutonik atau intrusif, sedangkan di sini adalah batuan beku ekstrusif. Ini adalah jalur gunung api dunia. Ini adalah yang berwarna hitam segitiga, ini adalah gunung api. Bisa dilihat di sini Indonesia termasuk ke dalam suatu sistem Ring of Fire gitu, di mana kita itu terdiri dari 129 gunung api tadi, dan kebanyakan gunung api di Indonesia itu adalah aktif. Ini akibat dari zona penunjaman di daerah sini, di daerah barat dari Pulau Sumatera, dan di bagian selatan. Begitu juga di bagian sini, pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina gitu. Kemudian dampak negatif dari kita masuk dalam Ring of Fire adalah di daerah sini merupakan jalur-jalur yang sangat berbahaya, khususnya dalam hal letusan gunung api, kemudian gempa, atau yang kita namakan sebagai bencana alam. Nah, cuma dalam hal positifnya, jadi zona-zona yang dilewatin gunung api ini atau daerah zona yang berhubungan dengan subduction itu nanti bakal menghasilkan mineral-mineral atau senyawa yang ekonomis ya, gitu. Seperti contoh misalkan emas, terus kemudian timah dan lain-lain. Itu merupakan suatu produk dari ini kegiatan vulkanisme di daerah Indonesia gitu. Ini adalah beberapa gunung api besar yang ada di Indonesia. Kita itu ada di sini. Kita ada di sini ada Gunung Tangkuban Perahu. Terus kemudian yang paling terkenal itu adalah di daerah Jogja. Itu ada yang namanya gunung ini adalah Gunung Merapi. Yang kita tahu salah satu jenis letusan atau tipe letusan di dunia itu ada yang namanya tipe Merapi gitu. Nah, itu orang di Jogja bilang, atau beberapa orang bilang itu sebagai wedus gembel gitu, atau kalau bahasa kerennya atau bahasa ilmiah dalam geologinya adalah pyroclastic flow. Terus ini adalah magmatisme. Vulkanisme atau kegunung apian yaitu suatu kegiatan atau proses penerobosan magma beserta gas, karena memang dalam magma ini terdiri dari gas juga, ke arah permukaan bumi atau ke arah atmosfer, jadi ke atas. Kegiatan ini berlangsung di dekat permukaan bumi, jadi memang ini terjadi di dekat permukaan bumi, di mana adanya fracture atau rekahan ataupun sesar yang mengakibatkan magma ini dapat keluar ke permukaan gitu. Kemudian nanti pembentukan adalah batuan beku luar. Nah, pembentukannya adalah batuan beku luar. Nah, contohnya adalah ini lava. Nah, ini adalah lava yang berwarna merah, ini adalah lava flow. Terus kemudian ada lahar. Ini adalah lahar yang berwarna ini abu-abu cerah sampai dengan hitam. Ini adalah nanti adalah lahar. Kemudian ada piroklastik. Ini adalah piroklastik, material yang berukuran halus. Kemudian awan panas. Nah, nanti ini bercampur dengan awan panas gitu. Jadi piroklastik di sini atau gerombolan dari piroklastik eruption ini dia berupa awan panas, dan memang suhunya masih sangat panas gitu.
Dan juga kenapa bisa menyembur ke atas, ya salah satunya adalah penyebabnya karena memang di bagian bawah sini kaya akan gas gitu. Berbeda misalkan kemarin kita bahas gunung api di Hawaii, karena memang dia itu terdiri dari magma yang bersifat basaltik, dia cenderung encel, terus kemudian kandungan gasnya juga sangat rendah, makanya tipe letusannya cuma lelehan saja gitu. Jadi tidak terbentuk si eruption column di sini gitu. Dan nanti lahar itu biasanya adalah ini, dia adalah pyroclastic flow yang ada di daerah sekitar lereng gunung api, terus kemudian dia nanti bercampur dengan air hujan. Nah, ketika dia bercampur dengan air hujan itu baru dinamakan sebagai lahar itu. Nah, proses vulkanisme itu ada beberapa istilah. Itu yang pertama adalah erupsi. Erupsi adalah semburan bahan vulkanik berupa lava, piroklastik, gas ke permukaan bumi gitu. Sedangkan explosive eruption yaitu erupsi yang ditandai oleh semburan bahan piroklastik secara berenergi. Nah, ini letusannya sangat berenergi dan biasanya dikontrol oleh kandungan gas dalam suatu gunung api gitu. Sedangkan extrusi yaitu pengeluaran lava yang relatif kental ke permukaan bumi. Nah, ini tadi lelehan lava di sekitar gunung berapi. Kemudian efusi, pengeluaran lava yang relatif encer ke permukaan bumi. Ini yang membedakan adalah yang sini dia adalah encer, yang di sini adalah dia relatif kental. Nah, kalau di daerah Hawaii itu adalah efusi gitu. Kemudian ekshalasi, keluarnya gas vulkanik dari massa cair pijar atau lava. Nah, ini adalah gas vulkanik yang keluar pada saat terjadinya letusan gunung berapi. Kemudian bahan-bahan yang dikeluarkan dalam letusan gunung berapi itu lava, kemudian ada lahar, kemudian ada piroklastik, dan yang terakhir adalah gas atau uap. Nah, ilmu yang mempelajari tentang proses, struktur, endapan, dan bentuk muka bumi yang berkaitan dengan kegunung apian itu dinamakan sebagai vulkanologi gitu. Jadi memang dalam geologi itu ada istilah vulkanologi karena memang membahas spesifik tentang gunung berapi gitu. Kemudian ini adalah definisi dari lava, yaitu lava adalah bahan atau lelehan pijar yang keluar ke permukaan bumi. Bahan ini sudah kehilangan zat terbangnya atau volatimeternya dan masih mengandung berbagai macam gas. Nah, sifat dan jenis lava, kalau kental dia itu sukar mengalir, suhunya tinggi, kandungan gasnya rendah gitu. Sedangkan kalau encer itu mudah dan cepat menyebar, suhunya rendah, kandungan gasnya tinggi gitu. Ini adalah contoh gambar dari lava ya. Kemudian bentukan lava itu ada 4. Yang pertama adalah lava tambang atau rocky lava. Kemudian ada lava blok. Kemudian ada lava atau aliran breksi. Kemudian ada lava bantal. Dan ini adalah bentuknya. Kemudian jenisnya ada 2, yaitu lava bermampang atau vesikular lava atau lava berliang atau skoria. Ini ada contoh lava Pahoehoe. Bisa dilihat ini adalah bentukannya seperti aliran. Terus kemudian ini adalah lava AA. Bentuknya relatif kasar dibandingkan dengan tadi lava Pahoehoe. Kemudian ini adalah breksi lava. Kita tahu dalam batuan sedimen itu ada yang namanya batuan breksi dan batuan konglomerat. Dia ukurannya kasar dalam artian lebih besar daripada gravel, lebih besar daripada 2 mili. Dan kalau breksi itu yang membedakan dengan konglomerat adalah dia bentukannya meruncing seperti ini. Nah, kalau konglomerat dia itu bentukannya membundar. Gitu. Ini adalah lava bantal, jadi bentukannya seperti bantal. Nah, salah satu contoh lava bantal yang paling terkenal di Indonesia itu adalah di daerah Karangsambung. Gitu. Nah, di Karangsambung itu ada lava bantal. Jadi lava bantal ini khas karena memang terbentukannya dia dari pemekaran kerak samudra gitu. Nah, tadi contohnya adalah di daerah Karangsambung gitu kan. Jadi bentukannya seperti bantal, makanya dia dinamakan sebagai lava bantal.
Ini adalah lava vesikuler, dia bentukannya adalah lubang-lubang yang cenderung tidak beraturan gitu. Ini adalah lubang-lubang, dan bisa terbentuk lubang-lubang ini adalah karena memang ada gas yang terperangkap pada saat pembentukannya gitu. Nah, ketika dia membeku, terus kemudian gas itu keluar, maka tersisa lubang-lubang bekas dari gas yang terperangkap tadi. Nah, sedangkan ini adalah skoria. Kalau skoria ini bentukannya dia cenderung lebih teratur daripada tadi vesikuler yang tidak teratur. Terus kalau skoria ini biasanya antar lubang ini saling berhubungan, jadi terkoneksi antar satu lubang dengan lubang yang lain. Nah, kemudian lahar, aliran lumpur atau mud flow pada lereng gunung, terutama terdiri dari bahan vulkanik klastik. Debris yang terbawa dalam aliran meliputi piroklastik, blok dari aliran lava primer, dan bahan epiklastik. Jadi memang lahar ini terdiri dari beberapa macam material, yaitu ada piroklastik, kemudian ada epiklastik, terus kemudian ada blok dari lava primer juga. Nah, yang kemudian dia terakumulasi, dan biasanya dia itu terakumulasi karena salah satunya adalah proses hujan, sehingga menyebabkan suatu aliran lumpur. Nah, jenis lahar itu terbagi menjadi dua, yaitu lahar panas bila keluar dari kepundan masih bersuhu tinggi. Jadi dia tuh dari lubang gunung api atau bagian kerucut gunung api paling atas itu masih dalam suhu yang sangat tinggi. Sedangkan lahar dingin bila hasil letusan yang menumpuk karena hujan terbawa ke arah bawah. Nah, yang paling terkenal ini beberapa media mengatakan sebagai lahar dingin, padahal ya nggak dingin-dingin banget karena suhunya masih di atas 80 derajat Celcius gitu. Ini contoh dari lahar. Biasanya kalau misalkan setelah Gunung Merapi itu mengeluarkan erupsi, ketika banyak material piroklastik di puncak kepundan, terus di sekitar dari gunung apinya, terus mengalami proses hujan, nah nanti material-material di sekitar gunung api tadi bercampur dengan air hujan, nah nanti dia dalam bentuk suatu aliran lahar seperti ini gitu. Nah, ini sangat berbahaya karena memang karena berat jenisnya itu dia lebih tinggi lah karena sudah bercampur dengan material lain. Nah, kalau air biasa kan berat jenisnya lebih rendah lah dibandingkan ini gitu. Nah, terus ini biasanya memang dalam suatu volume yang besar sehingga bisa menghanyutkan gitu. Kemudian ini adalah piroklastik, bahan padat atau setengah padat yang dilemparkan dari kepundan ketika gunung api itu meletus. Pengelompokan piroklastik itu ada dua. Yang pertama ada berdasarkan asalnya, terus yang kedua berdasarkan ukuran butirnya gitu. Nah, ini jenis eflata tadi. Berdasarkan asalnya dia adalah autogen bila bahannya merupakan bagian magma yang dilemparkan. Jadi ada gunung api, terus kemudian dia meletus, terus sumber letusannya itu berasal dari magma yang dilemparkan gitu. Nah, kalau eksogen di sini dia tercampur atau bahannya terlempar berasal dari dinding kepundan gitu. Jadi bercampur dengan material yang sudah ada di daerah dinding ataupun kepundan gunung berapi gitu. Terus kemudian berdasarkan ukuran butirnya itu terbagi menjadi 4, yaitu ada debu, ukurannya kurang dari 1/6, jadi sangat halus dia. Terus kemudian pasir, kemudian lapili, dan yang terakhir bom. Kemudian apa itu eksalasi? Eksalasi adalah gas yang keluar dari gunung api gitu. Nah, ini komposisi unsur senyawa yang terlibat itu adalah H2O sebesar 70%, terus kemudian CO2 sebesar 15%, dan N2 atau senyawa nitrogen itu sebesar 5%. Dan ada senyawa sulfur juga, H2S, SO4, SO2 itu sebesar 5%. Dan ada unsur lain seperti Cl, ada H2, dan Ar. Kemudian jenis atau bentuk eksalasi itu ada 3, yaitu fumarola, ada solfatara, dan movet. Nah, fumarola itu adalah lubang atau celah yang ada di daerah gunung api yang mengeluarkan gas dan uap yang mengandung
Cl dengan temperaturnya sekitar 180 derajat gitu. Dengan solvatara itu hembusan gas yang mengandung belerang. Jadi yang khas dari solvatara adalah unsur H2S dan suhunya itu antara 100 sampai dengan 180. Nah, ini contoh solvatara ya bisa kita lihat di tangguban perahu gitu. Itu kan di tangguban perahu itu juga menghasilkan belerang ataupun sulfur. Terus kemudian ada MOFET, gas di daerah gunung api yang mengandung CO2 dengan temperatur atau suhunya sekitar 100 derajat Celcius. Ini adalah contoh dari eksalasi dalam bentuk fumarol. Ini kalau dalam bentuk solvatara, ini contoh yang berwarna kuning-kuning ini adalah sulfur. Nah, sedangkan MOFET sendiri dia memang gas karena memang temperaturnya lebih rendah, makanya dia bentukannya juga memang cenderung kecil-kecil seperti ini gitu. Kemudian batuan gunung api atau kegiatan gunung api yang meliputi erupsi vulkanik atau volcanic eruption itu terbagi menjadi 3 tadi, yaitu lava, kemudian ada piroklastik, dan yang terakhir adalah dalam wujud gas. Dalam lava, asam gas, CO2, dan SO2 relatif lebih sedikit gitu. Nah, yang berbahaya dari salah satu letusan gunung berapi itu yang memang kita tahu vulkanik eruptionnya ataupun kolom vulkaniknya itu memang sangat berbahaya khususnya untuk penerbangan. Nah, makanya ketika gunung Merapi meletus itu semua penerbangan di Jogja itu dihentikan. Ya, salah satu alasannya adalah material abu vulkaniknya itu nanti bisa merusak baling-baling pesawat gitu. Nah, salah satu hal yang berbahaya juga dalam satu kegiatan gunung api itu adalah ini, gas. Yang paling berbahaya, yang salah satu hal yang paling berbahaya dalam beberapa senyawa gas ini adalah gas CO. Di mana CO itu berat jenisnya dia lebih tinggi dibandingkan oksigen, tidak berwarna dan tidak berasa gitu. Yang lain misalkan SO2, sulfur kan berasa ya. Jadi kalaupun kita merasakan bau belerang itu kan terasa, jadi kita bisa menghindar lah. Kalau CO2 ini kita nggak merasakan gitu. Cuma ketika kita menghirup CO2 dalam waktu tertentu dan lama itu bisa menyebabkan kematian. Contoh bencana alam akibat dari kegiatan gunung api yang paling terkenal dan yang paling tercatat lah dalam sejarah khususnya adalah keracunan gas CO itu pernah terjadi di daerah Dieng, Jawa Tengah gitu. Itu ada satu desa yang meninggal, korbannya lebih dari 100 orang karena memang menghirup gas CO. Kemudian ini adalah masih dalam batuan gunung api, yaitu batuan yang terbentuk karena ada proses kegiatan gunung api. Contohnya adalah ini, adalah leleran lava, aliran lahar, hasil letusan seperti abu, pasir, dan bom atau bahan piroklastik, merupakan kelompok batuan beku luar atau batuan leleran, ekstrusif atau efusif rock. Pengelompokan batuan piroklastik didasarkan pada ukuran atau besar butir. Kita tahu tadi adalah tuf, lapilli, tepra, bom. Kemudian proses pengendapan bahan piroklastik dapat berlangsung karena kegiatan angin dan air mengakibatkan terjadinya batuan epiklastik. Jadi kalau batuan piroklastik itu terus kemudian bercampur dengan air akibat aktivitas misalkan hujan, nah itu terendapkan di tempat lain itu sudah berubah nama menjadi batuan epiklastik gitu. Nah, ini klasifikasi batuan gunung api. Ini berdasarkan ukuran butir, ada tuf halus, ada tuf kasar, ada lapilli, kemudian ada breksi atau aglomerat. Kemudian pengelompokan batuan gunung api berdasarkan pembentukannya itu ada autoklastik, ada piroklastik, ada epiklastik. Nah, ini adalah autoklastik, batuan yang mempunyai struktur breksi atau hancuran yang terbentuk di tempat keterdapatannya sebagai hasil penghancuran atau pemecahan, pemalihan metamorfisme dinamik, tekanan orogenik, atau proses mekanik lain terhadap batuan vulkanik gitu. Jadi memang autoklastik di sini dia strukturnya meruncing, jadi dia berasosiasi misalnya namanya adalah breksi autoklastik. Terus
Salah satu contoh dari endapan bereaksi autoklastik itu adalah ketika ada lelehan lava di permukaan gitu, misalkan di dekat gunung berapi, di mana bagian luar itu dia karena kontak dengan atmosfer, makanya dia itu cenderung membeku terlebih dahulu dibandingkan di bagian dalam. Nah, karena sifat dari fluida, dia turun ke daerah yang tinggi ke tempat yang rendah, nanti dalam satu masih dalam satu aliran, masih dalam satu lereng, lah makanya beberapa pecahan-pecahan ataupun fragmen-fragmen tadi yang membeku di luar itu nanti bisa masuk ke dalam lava itu sendiri gitu, dan seakan-akan dia sebagai fragmen dari batuan gitu. Terus kemudian ada piroklastik sama epiklastik. Piroklastik adalah batuan klastik yang terbentuk karena peledakan atau letusan vulkanik. Sedangkan epiklastik adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi karena konsolidasi dari fragmen batuan yang terjadi sebelumnya. Batuan sedimen yang berasal dari hasil pelapukan dan erosi dari batuan vulkanik. Nah, ini sudah kita bahas tadi, di mana epiklastik itu adalah batuan vulkanik kemudian bercampur dengan material lain atau material pembawa lain seperti air, dan dia terendapkan di tempat yang lain. Nah, itu nanti namanya adalah epiklastik. Ini adalah tabel batuan gunung api, bisa dilihat berdasarkan ukuran butirnya. Kalau autoklastik ukuran butirnya kurang dari 1/256 mili, itu adalah tufisit. Kalau piroklastik dia adalah namanya adalah tufa halus. Kemudian kalau epiklastik berarti dia batu lempung vulkanik epiklastik gitu. Nah, ini bisa dilihat nanti di literatur yang telah saya bagikan. Kemudian bereaksi vulkanik, batuan piroklastik yang terdiri dari fragmen kasar atau ukuran butirnya lebih besar daripada 64 mm dan matriks gitu. Kemudian fragmen kasar bisa bukan dari bahan piroklastik. Nah, salah satu contohnya adalah aglomerat. Batuan piroklastik yang fragmen kasarnya sebagian besar terdiri dari bahan piroklastik berukuran bom. Itu. Nah, di sini bisa dilihat berarti bom itu di atas 64 mm ya. Kemudian terdapat dekat corong vulkanik yang mungkin berasosiasi dengan bereaksi vulkanik. Ya, contoh dari bereaksi vulkanik. Ini bentukan fragmennya dia cenderung meruncing ya. Ini bentukan fragmennya dia cenderung meruncing. Kemudian ini adalah aglomerat. Ini adalah tuf, batuan gunung api yang berasal dari debu vulkanik atau ukurannya kurang dari 64 mili. Susunannya mineral tergantung dari magma asal. Ini pembagiannya ada tuf riolit, tuf trakit, tuf andesit. Ini adalah komponen magmanya gitu. Jadi komponen magmanya itu berasal dari tuf riolit, berarti dia cenderung berasal dari magma yang bersifat asam. Nah, kalau tuf ini berarti dia magma pembentukannya berasal dari yang bersifat intermediate atau perpaduan antara asam dan basa gitu. Ini adalah contohnya. Tuf butirannya dia sangat halus. Kalau di batuan sedimen yang akan kita pelajari nanti, itu kurang lebihnya namanya sama dengan batu pasir ya, atau lebih kurang dari batu pasir. Kemudian ada yang namanya tufa basalt. Dia warnanya memang cenderung lebih gelap, berarti berasal dari magma yang bersifat basaltik gitu. Nah, ada istilah lain dalam tuf, yaitu tuf terpanggang atau welded tuf. Batuan piroklastik yang cukup panas dan terpanggang bersama pada pengendapannya. Batuan mengandung fragmen berukuran kacang polong yang terserak. Nah, ini contohnya welded tuf. Terus ini ada batu apung atau pumice, batuan gunung api hasil pemadapan lava yang terbentuk ketika batuan yang bersuhu dan bertekanan tinggi dilemparkan dengan keras dari gunung api. Nah, ini karena memang terbentuknya berkaitan dengan proses letusan gunung berapi atau eksplosif. Kemudian ada obsidian. Ini warnanya hitam, batuan yang terbentuk ketika
lava keluar dari gunung api dan sangat cepat mendingin tanpa sempat membentuk kristal. Nah, dari obsidian ini memang dia pure 100%-nya adalah gelas, atau di dalam tekstur batuan beku itu sebagai holohyalin gitu. Kemudian umumnya terdapat pada pinggiran lava riolitik di mana susunan kimia atau kadar silikanya dia cenderung sangat tinggi. Kemudian kental dan berderajat polimerisasi yang sangat tinggi gitu. Jadi dia itu pembukuannya sangat cepat. Bisa misalkan letusan gunung berapi terus kontak dengan atmosfer ataupun kontak dengan air sehingga tidak sempat terbentuk kristal. Kemudian ini adalah perlit atau gelas vulkanik yang berkadar air tinggi hasil hidrasi dari obsidian. Susunan kimianya bisa dilihat di sini. Ciri khasnya dia itu mengembang apabila dipanasin. Nah, salah satu kegunaan perlit ini macam-macam. Dia bisa digunakan sebagai bahan kosmetik, bisa digunakan sebagai bahan untuk pertanian gitu kan. Terus kemudian dia itu bisa digunakan sebagai bahan untuk bikin industri bangunan, kayak contohnya keramik. Terus kemudian bahan untuk memoles tembok gitu. Terus kaitan antara gunung api dan bahan tambang. Jadi bahan tambang itu kegunaannya adalah ini, ada 4. Yang pertama digunakan sebagai bahan bangunan. Ini ada lava andesit, lava basalt, pasir gunung api, trust ini digunakan untuk bahan pondasi ya. Kemudian endapan belerang ini bisa digunakan untuk macam-macam, bisa untuk kosmetik. Terus kemudian batu apung atau obsidian, ini batu apung bisa digunakan yang sekarang ini. Jadi batu apung itu bisa digunakan sebagai hiasan untuk pembentukan aquascape. Aquascape itu akuarium, terus di mana di dalamnya itu hidup tumbuhan yang memang dia itu alami dan hidup lah gitu, bukan tumbuhan mainan gitu. Nah, salah satu bahan yang bagus untuk aquascape itu adalah batu apung karena memang dia itu tidak mencemari air lah gitu. Batu apung terus memperlihatkan strukturnya tuh bagus gitu, kayak seperti alamiah. Nah, kemudian obsidian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk hiasan lah gitu. Yang terakhir dan yang paling penting dan yang paling digalakkan oleh pemerintah sekarang ini yaitu gunung api ini dikaitkan dengan sumber energi panas bumi atau geothermal energy. Banyak macam-macam, misalkan di Pangalengan, terus kemudian di Dieng, terus kemudian di Garut. Itu di daerah sekitar gunung api itu digunakan sebagai energi panas bumi. Nah, prinsip dari panas bumi ini sebenarnya sama kalau kayak kita memanaskan panci atau ketel yang kita isi air dalam kompor gitu. Nah, ketika dia panas mencapai suhu tertentu, misalkan di atas 100 derajat Celcius, terus kemudian ketel itu sistemnya tertutup, kita kasih lubang, maka dia bakal keluarlah, uap panasnya itu bakal keluar. Nah, uap panas ini yang digunakan sebagai sumber untuk memutarkan turbin, di mana turbin nanti berputar terus menghasilkan energi listrik gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai batuan beku gunung api atau batuan beku vulkanik. Silahkan misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi kuliah ataupun bisa ditanyakan dalam komen di dalam YouTube channel saya gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga kita selalu diberikan keselamatan sama kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.